Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dengan sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah komen, juga subscribe di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengganti distributor yang sudah tidak baik kerjanya dengan distributor yang baik. Yang perlu kita ketahui, distributor yang baik seperti apa kerjanya dan yang tidak baik seperti apa. Ini kita akan menyampaikan langkah-langkah untuk cara menggantikan distributor pada engine ya di sini. Untuk itu, konten kali ini saya akan berbagi untuk pengalaman ya di dalam menggantikan distributor khususnya di mobil Kijang seperti ini. Baiklah, untuk tutorial kali ini saya akan menyampaikan langkah-langkah cara menggantikan distributor pada mobil Kijang ya, sehingga nantinya bisa bekerja dengan baik untuk mesinnya. Dan untuk itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam melakukan pemasangan distributor. Distributor pada mesin ini kita lepas terlebih dahulu ya. Di sini kabel-kabel busi kita lepas supaya kita mudah untuk melepas distributornya ya, tidak terhalangi. Kemudian ini selang vakumnya. Lalu di sini kita akan pada distributor itu untuk melepas kabel yang dari negatif coil ya. Hati-hati untuk murnya ini, pengikatnya jatuh ya, nanti susah mencarinya. Oke, ini untuk kabel yang dari coil sudah terlepas. Top silinder nomor 1 nantinya ini ujung rotor itu berada di posisi sini ya, berarti ini 4 ke sana, lalu ini 1 3 4 2 ke sana. Oke, sehingga ini kita nanti perhatikan makanya di dalam pemasangan ya. Sekarang kita lepas untuk baut pengikat distributor. Distributor sudah terlepas. Oke. Nah, kita lihat. Kita perhatikan kondisi distributor terutama untuk rotor ya, ujung rotor ini kita perhatikan dengan ujung dari poros rotor yang ada di sini. Nah, sedangkan ujung poros rotor ini yang pipih ini nantinya akan berhubungan dengan celah atau alur roda gigi pompa oli ya. Kita perhatikan di sini ujung rotor dengan ujung poros rotor ini tidak lurus, sehingga di sini ada sekitar miring itu 30 derajat kurang lebihnya ya. Nah, gimana kalau misalnya untuk ujung rotor nanti lurus dengan ujung poros rotor ini, maka mesin susah untuk hidup. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan ini sudah bisa berputar sendiri nantinya ya. Maka untuk mesin atau mobil ya, begitu mau hidup nggak jadi, mau hidup nggak jadi,
Kita perhatikan di sini. Sehingga untuk posisi daripada ujung rotor dengan ujung poros rotor ini, yang baik itu tidak lurus. Perhatikan, saya dekatkan, coba saya luruskan, ya. Nah, itu, ya. Jadi tidak lurus. Baik. Sebelum kita memasang atau melakukan pemasangan distributor, nanti kita ngetopkan dulu salah satu silinder, ya. Dan tandanya itu nanti di sini, nih di ujung, di bibir puli bagian dalam poros engkol ini nanti ada tanda, ya, strip atau cowakan, ya, ada cowakan sini. Nah, pada saat ini kita harus melakukan pengetopan salah satu silinder yang kita mudah untuk pemantauan, yaitu top silinder nomor 1 dan top silinder nomor 4, sehingga tanda pada bibir bagian dalam puli ini akan terlihat. Dan di bagian dalam ini juga ini ada ukuran derajatnya sebelum titik mati atas ini. Kita lihat ujung daripada petunjuk untuk, nah ini ujung obeng, ya, ini ke sini. Ini ada dari 0, 5, 10, 15, 20 sebelum titik mati atas. Untuk mengetopkan silinder nomor 1 atau nomor 4, kita putar, ya, poros engkol menggunakan kunci 19. Oke, kunci 19 kita pasang di sini. Kita putar, ya, ke atas boleh, ke bawah boleh. Yang penting posisinya nanti di silinder nomor 1 atau nomor 4. Nah, di situ terlihat adanya tanda putih pada bibir bagian dalam puli poros engkol, ya. Kita putar terus ke atas, ya, sampai nanti posisi di 0, ya, sebelum titik mati atas, ya. Nah, di 0 itu sampai di titik mati atas, ya, untuk 0. Dan kita periksa di bagian dalam itu ada push rod, kemudian di sini satu lagi. Jadi yang depan, yang sebelah sini ini, itu untuk push rod katup isap silinder nomor 1 ini bebas. Kemudian katup isap silinder nomor 2 juga harusnya bebas. Bila mana nanti itu tanda putih di sini nih, ya, itu sudah berada di posisi 0 nanti di sini nih. Oke, kita posisikan di 0, ya. Oke, ini sudah di 0, ya, titik putih itu. Kemudian kita periksa push rod katup isap silinder nomor 1 dengan silinder nomor 2. Ini sudah bebas semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa top silinder nomor 1. Tapi kalau misalnya tanda putih tadi berada di atas seperti itu, ya, kemudian push rod silinder nomor 1 dan silinder nomor 2 katup isap ini tidak berputar dua-duanya, maka di situ menandakan yang terjadi adalah top silinder nomor 4. Kita lanjutkan dengan memposisikan alur ini atau cowakan roda gigi pompa oli, ya. Nah, di sini kita putar. Kita lihat posisinya, ya, kurang lebih agak serong sedikit ke depan. Nah, kita lihat. Jadi ini posisinya ke sini, ya, terhadap bodi daripada mesin itu sendiri atau terhadap blok. Ini arahnya ke sini. Tuh, ya. Jangan serong ke sana, jangan serong ke sini. Jadi ini diposisikan
alur roda gigi pompa oli itu alurnya lurus ke sini. Ya, kalau serong-serong sedikit ke depan ke arah silinder nomor 2. Itu kalau diserongkan sedikit. Ya. Oke, setelah itu nanti kita masukkan untuk poros rotor distributornya. Kita pasang distributor. Perhatikan dalam pemasangan distributor, ya. Untuk ujung pipih daripada poros rotor distributor ini jangan lurus dengan alur yang ada di dalam. Sekali lagi, jangan lurus posisinya dengan alur yang ada di dalam. Tapi bagaimana? Nah, supaya mudah memantau, vakum dengan blok silinder kita luruskan posisinya, ya. Lalu untuk rotor kita serongkan sedikit, kita masukkan. Setelah terpasang distributor ini, kita lihat posisi daripada rotornya, ya. Ini kan silinder nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita perhatikan posisi rotornya. Nah, setelah kita masuk, kita lihat juga ini posisinya segini. Untuk kita lihat untuk vakum, ya, sejajar dengan blok silinder, kita serongkan sedikit keluar. Nah, segini. Ya, mau 15 derajat atau 10 derajat, monggo. Ya. Selanjutnya kita memasang untuk kabel dari coil tadi, dari negatif coil, dan ini untuk kondensatornya. Nah, seperti ini. Pasang mur pengikatnya. Tuh. Kita kencangkan untuk mur pengikat tadi. Ya. Setelah itu kita pasang baut pengikat distributor. Dalam pemasangan bautnya ini jangan langsung kencang sekali, ya. Jadi kendor sesak supaya nantinya kita bisa mencari ketepatan pengapian. Kita pasang untuk tutup distributor, ya. Jangan lupa untuk urutan pemasangan kabel busi, ya, karena ini firing ordernya atau FO nya 1342. Ini ke silinder nomor 1 kita pasang. Kemudian ini ke silinder nomor 3, yang ini nih. Ke silinder nomor 3. Oke, tekan kabelnya. Lalu yang ketiga, jangan lupa ini ke silinder nomor 4. Nah, dan yang keempat pada tutup distributor ini ke silinder nomor 2. Sehingga setelah penyalaan di silinder nomor 1 disusul dengan silinder nomor 3. Setelah silinder nomor 3 disusul dengan silinder nomor 4. Setelah silinder nomor 4 ke silinder nomor 2 pengapiannya. Nanti kembali lagi ke silinder nomor 1. Jangan lupa untuk tutup, ya, lubang oli ini itu dipasang kembali. Jadi fungsinya selain untuk mengisi oli ini lubang, juga untuk mengecek push rod tadi, ya, pada saat kita ngetopkan silinder. Kemudian setelah itu kita pasang vakum tadi, ya, vakum primer dan yang sekunder. Ini yang primer. Nah, ini kan masih bisa bergoyang, ya, supaya nanti kita bisa melihat atau menempatkan ketepatan pengapiannya. Kita gunakan nanti timing lights, ya. Baik, kita gunakan timing lights. Ini yang 3 kabel, ya. Nah, untuk kabel yang merah ini ke positif baterai. Jepitkan.
Kemudian yang hitam negatif ke negatif baterai. Satunya lagi yang merah ini ke silinder nomor 1. Kita pasang di kabel silinder nomor 1. Ini tarik ya, ditarik belakang. Nah, kemudian pasang silinder nomor 1. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat sewakan yang ada pada puli tadi pada saat lampu menyala. Kita hidupkan terlebih dahulu untuk mesinnya. Kita perhatikan, kita lepas terlebih dahulu. Ini sewaktu geser selang ke dalam. primer vakum dilepas, sebaiknya ditutup. Ini agar pada saat udara tidak banyak masuk ke dalam karburator. Selang vakum terpasang semuanya. Kita lihat bahwa di situ tandanya itu berada di 18 derajat sebelum titik mati atas. Dan jika ini dilepas ya, untuk selang vakumnya salah satu yang primer itu nanti posisi sewakan itu berada di 8 derajat ya, kita buktikan ya. Oh, kelihatan putih, lab putih ya, 8 derajat. Tapi nanti kita kalau sudah dipasangkan ke vakum, kita perhatikan juga jika itu terpasang ya, itu posisinya berada di 18 derajat ya, kurang lebihnya itu. Tuh, lihat. Kita kencangkan untuk baut pengikat distributor. Nah, setelah itu coba kita akselerasi. Kita setel untuk campuran bahan bakarnya. Oke, demikian langkah-langkah untuk menggantikan distributor atau cara memasang distributor pada mesin ya. Jangan lupa pelajari terus supaya nantinya akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, sedangkan di dalam prakteknya kalau di bengkel-bengkel itu, setelah distributor terpasang, kunci kontak dikontakkan, lalu distributor digeser sedikit-sedikit baik ke dalam ataupun keluar untuk mendapatkan letikan api pada elektroda platina. Itu sangat mendekati sekali dengan adanya ketepatan pengapian. Baiklah, itu sementara dari saya untuk tutorial mengenai cara pemasangan distributor pada mobil. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.